والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan terakhir berhubungan dengan sifat apa, Nabil? Nah, sifat nida, as-saut dan kalam. Yang ini telah kita lewati dulu di awal-awal pembahasan juga tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalam Allah bi sautin wa huruf. Nah, yang sifat kalam ini masuk kategori sifat apa? Iqbal? Nah, dzatiyah sekaligus fi'liyah. Nah, dzatiyah dilihat dari sisi apa? Indaga Talha? Apa? Nah, sifat kalam tadi. Sifat kalam masuk kategori dzatiyah fi'liyah. Nah, masuk dalam kategori dzatiyah dilihat dari sisi apanya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam, ya. Kenapa kok sifat kalam ini dzatiyah fi'liyah? Dzatiyah dilihat dari sisi apa? Fi'liyah dilihat dari sisi apa? Nah, ini yang ditanyakan. Apa ini? Terus fi'liyah. Nah, dzatiyah dari jinsul kalam, jenis kalam itu. Nah, maka apa? Dzatiyah dalam artian tidak pernah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat apa? Bisu. Nah, terus menerus senantiasa disifati dengan sifat kalam. Nah, dari jenis kalam maka dzatiyah. Tapi kalau dari sisi masing-masing kalamnya, maka masuk kategori fi'liyah karena Allah Subhanahu wa taala berkata tentang suatu perkataan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehendaknya. Makanya sering diistilahkan oleh para ulama dengan apa? Qadimun naw' hadithul ahad. Qadimun naw' dari sisi jenisnya qadim, azali. Dan dari sisi ahad kalam, masing-masing kalamnya itu hadith, yaitu sesuatu yang baru dalam artian sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada sifat berikutnya, itsbatul 'uluwillah ala khalqihi wastiwa'ihi ala 'arsyih. Dua sifat ini juga telah kita bahas ikhwanillah dalam bab yang pertama ketika membaca ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Dan sekarang penetapan sifat ulu bagi Allah atas semua makhluknya serta istiwanya Allah di atas arsy-Nya berdasarkan as-sunnah. Baik. Wa qawlihi fi ruqyatil marid. Dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam meruqyah seorang yang sakit. Rabbana Allah alladzi fis sama'
taqaddasa ismuk amruka fis samai wal ardi kama rahmatuka fis sama. Ij'al rahmataka fil ardi ighfir lana hubana wa khatayana. Anta rabbut tayyibin. Anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala hadzal waj'. Fayabra'a. Haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairuh. Nah, berhubungan dengan ruqyah seorang yang sakit. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah sakit membaca bacaan ini. Wahai Rabb kami, ya Allah, Zat yang di atas langit, alladzi fis sama. Kapan saja mendapati kalimat yang seperti ini, ingat-ingat faedah berhubungan dengan penetapan atau dengan makna fis sama. Allah fis sama. Ada dua makna. Baik, yang pertama apa, Ridwan? Fi bermakna ala, fis sama ay ala sama, berarti mengartikannya Allah di atas langit. Yang kedua apa, Pak Muhammad? Nah, as-sama bermakna al-ulu, berarti maknanya Allah fil ulu. Menerjemahkannya Allah di atas. Paham? Jangan sampai lupa ini. Taqaddasa ismuk. Maha suci namamu ya Allah. Amruka fis sama'i wal ardi. Perintahmu di langit dan bumi. Kama rahmatuka fis sama, sebagaimana rahmatmu di langit. Ij'al rahmataka fis sama, maka jadikanlah rahmatmu di bumi. Sebagaimana rahmatmu ya Allah di langit, maka jadikanlah rahmatmu di bumi. Ighfir lana hubana wa khatayana. Ampunilah hubana, yaitu apa? Dosa-dosa dan kesalahan kami. Anta rabbut tayyibin, engkau adalah Rabb at-tayyibin. Nah, makhluk-makhluk yang bagus. Anzil rahmatan min rahmatik, turunkanlah rahmat dari rahmat-rahmatmu dan kesembuhan dari kesembuhanmu atas sakit ini. Maka orang tersebut pun faya bara'a, maka dia pun sembuh. Nah, adapun hadis ikhwani fillah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam Ahmad, juga oleh Imam Nasa'i, Al-Hakim, Ibnu Adi dan yang lainnya. Pada sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Ziyad Ibnu Muhammad Al-Ansari. Ziyad Ibnu Muhammad Al-Ansari. Ibnu Hibban mengatakan munkarul hadithi jiddan. Munkarul hadithi jiddan. Demikian pula dikatakan oleh Abu Hatim dan Imam Bukhari serta yang lainnya. Nah, sehingga hadisnya afanifillah dhaif. Dan dhaifnya lumayan parah. Kenapa? Karena jelas tentang Ziyad bin Muhammad Al-Ansari ini munkarul hadis. Seorang yang dhaifun jiddan. Adapun makna hadis, karena disebutkan oleh Syekhul Islam di sini, kita butuh tahu maknanya, walaupun derajatnya dhaif, dan kita memiliki dalil-dalil yang lain tentang tetapnya sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih hafizahullah taala fi ruqyatil marid. Ai al-qira'ah 'alal marid, maksudnya namanya ruqyah yaitu membacakan doa atas orang yang sakit. Al-qira'ah 'alal marid talaban li syifai.
membacakan doa atau Al-Quran atas seorang yang sakit karena memohon untuk kesembuhannya. Wahidah masyru'atun idza kanat bil Qur'ani wal adiyati mubahah. Dan ruqyah itu disyariatkan apabila dengan Al-Quran dan doa-doa yang diperbolehkan. Wa mamnu'atun idza kanat bi alfadhin syirkiyah, dan dilarang apabila ruqyah itu dengan lafaz-lafaz syirik, atau a'malin syirkiyah, atau dengan amalan-amalan syirik. Baik. Yang dulu juga telah kita lewati akhwani fillah tentang apa syarat-syarat diperbolehkannya suatu ruqyah. Nah, yaitu berarti dari kesimpulan Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, nah diperbolehkannya apabila apa dari Al-Quran atau doa-doa yang diperbolehkan. Kemudian di sana ada syarat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam Al-Qaulul Mufid, yaitu alla ya'taqida annaha tanfa'u bidzatiha dunallah. Hendaknya dia tidak berkeyakinan bahwasanya ruqyah itu memberikan faedah dengan sendirinya tanpa izin Allah. Kalau sampai bacaan itu dia yakini akhwan memberikan kesembuhan dengan sendirinya, maka ini haram, bahkan termasuk kesyirikan. Kemudian syarat yang ketiga berarti alla takuna mimma yukhalifu syara'. Hendaknya bukan dari perkara-perkara yang menyelisih syariat. Seperti misalnya apa terkandung di dalamnya permintaan kepada selain Allah, atau istighatsah, minta pertolongan kepada jin. Nah, ini haram bahkan syirik. Kemudian syarat yang keempat, antakuna mafhumatan ma'lumah. Hendaknya ruqyah itu dipahami, dan jelas dipahami maknanya, bukan apa kalimat-kalimat yang tidak bisa dipahami maknanya, sebagaimana apa mantra-mantra para dukun, tidak bisa dipahami maknanya. Taib. Kalau berbentuk mantra atau raja-raja yang tidak bisa dibaca, tidak bisa dipahami, maka ini muharram. Kenapa? Karena tidak tahu ini kalimat-kalimat hak atau kalimat batil. Berarti ada 4 syarat yang dikumpulkan di sini. Yang pertama, hendaknya dari Al-Quran atau doa-doa yang diperbolehkan secara syar'i. Kemudian tidak berkeyakinan memberikan kemanfaatan dengan sendirinya. Juga tidak ada penyelisihan syariat, seperti ada permintaan padanya kepada selain Allah. Yang keempat, hendaknya dipahami. Ruqyah itu dipahami maknanya. Qala hafizahullah ta'ala, Rabbana Allah alladhi fis sama', ay 'ala sama'. Fa fi huna bimakna 'ala. Ya, Rabb kami ya Allah, wahai Rabb kami ya Allah, zat yang di atas langit. Di sini fi bermakna 'ala. Telah kita sebutkan tadi. Juga makna yang kedua tadi apa? Seandainya tidak dimaknakan seperti ini, juga ada kemungkinan makna kedua, yaitu apa tadi? Hudzaifah? As-sama bermakna ulu, berarti fil ulu. Sehingga pada lafaz ini seandainya sahih secara tegas menunjukkan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala fasihu fil ardi, fasihu fil ardi ay 'alal ardi. Nah, baik, yaitu berjalanlah
dan di muka bumi ini. Berarti maksudnya bukan di dalam bumi, tapi di atas permukaan bumi. Wa yajuzu an takuna fi lidharfiyah ala babiha wa yakunu al-muradu bis sama'i mutlaqal ulu. Nah, dan boleh fi di sini dzarfiyah sebagaimana babnya. Dan sehingga kalau demikian keadaannya dimaksud dengan sama adalah mutlaqul ulu, yaitu ketinggian secara mutlak. Dan telah kita lewati pembahasan tersebut berkali-kali, jangan sampai lupa. Taqaddasat ismuk, ay taqaddasat asma'uka an kulli naqsin. Fa huwa mufradun mudhafun fa ya'ummu jami'a asma'illah. Maksudnya taqaddasa asma'uk. Nah, Maha Suci nama-namamu dari semua bentuk kekurangan-kekurangan. Nah, telah kita lewati dulu makna Al-Quddus, yaitu apa? Makna Al-Quddus ini merupakan nama di antara nama-nama Allah. Apa maknanya? Amin. Zat yang Maha Suci, maksudnya Maha Suci yaitu tersucikan, terjauhkan dari semua bentuk kekurangan. Nama yang hampir sama dengan nama ini apa, Arin? As-Subbur. Terus As-Salam. Terus Al-Hamid. Dari sisi kebalikannya adalah Hamid, yaitu zat yang apa? Disifati dengan semua sifat terpuji. Terus apa lagi? Masih ada yang lain? Hah? Al-Majid. Yang memiliki makna hampir sama ya, yaitu Quddus, As-Salam, kemudian apa? As-Subbur. Mana lagi? Apa Zaid? Taib. Dimerajaah kembali. Nah, pembahasan Asmaul Husna. Nama-nama yang menunjukkan apa? Menunjukkan tersucikannya Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kekurangan. Kita kembali kepada penjelasan Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala. Taqaddasat asma'uka an kulli naqsin. Bahwa mufradun mudhaf, yaitu ismuk mufrad diidhafahkan, maka umum mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas kita lewati. Mufrad mudhaf tufidul umum. Dan berhubungan dengan kalimat ini sesuai dengan kaidah seputar Asmaul Husna, kaidah yang keberapa dalam Al-Qawaidul Muthlah? Tayyib. Pada kaidah pertama, asma'ullah ta'ala kulluha husna. Qala rahimahullah, amruka fis sama'i wal ardi ay amrukal kauni al-qadari alladhi yansha'u anhu jami'ul makhluqati wal hawadith. Itu amrukal kauni, perintahmu yang kauni, al-qadari. Karena amrullah qadifillah ada amr syar'i dan amrul kauni, yaitu perintahmu yang sifatnya kauni, al-qadari, yang mesti terjadi. Nah, yang terwujud dari perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut semua makhluk-makhluk dan kejadian-kejadian. Wa minhu qauluhu ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, hanyalah atau amr di sini lebih umum, yaitu mencakup semua perkara berhubungan dengan Allah.
Hanyalah perkaranya, yaitu perkara Allah Subhanahu wa taala. Apabila Dia menghendaki tayyib, maka Dia mengatakan kun sehingga jadilah. Wa amruka syar'i al-mutadamminu lisyari' allati syara'aha li ibadi. Juga ikhwan mencakup amr syar'i yang terkandung di dalamnya syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk hamba-hambanya. Kama rahmatuka fis sama'i ij'al rahmataka fil ardi. Hadza tawassulun ilaihi bi rahmatihi allati syamilat ahlas samawati kullahum an yaj'ala li ahli al-ardi minha nasiban. Ini adalah bentuk tawassul dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rahmatmu di langit, maka jadikanlah rahmatmu di bumi. Rahmat yang mencakup semua penduduk langit. Dan mengharap agar dijadikan untuk penduduk bumi mendapatkan bagian. Baik, karena penduduk langit para malaikat, hamba-hamba yang tidak pernah berbuat maksiat. Ighfir lana hubana wa khatayana hadza talabun lil maghfirah wa hiya sitr wa wiqayatul itsm. Ini adalah permintaan ampunan, yang itu maksudnya adalah sitr, yaitu minta ditutup dosanya, dan wa wiqayatul itsmi, dan minta perlindungan dari dosa, jangan sampai terjatuh di dalamnya atau terkena kemandaratan suatu dosa. Wa minu al-mighfar alladhi yulbasu 'ala ra'si li satrihi wa wiqayatihi min ad-dar. Dan di antara penggunaan kata yang semisal yaitu mighfar. Mighfar yaitu sesuatu yang digunakan di kepala untuk melindungi, untuk menutupi dan melindungi dari dari pukulan, seperti helm. Helm perang. Namanya mighfar. Walhum al-itsm. Al-hum maknanya dosa. Baik. Wal khataya hiya dzunub. Dan khataya maksudnya adalah dzunub, dosa-dosa. Anta rabbut tayyibin, engkau adalah Rabbnya at-tayyibin. Hadza tawassulun akhar. Ini tawassul yang lain. Wa tayyibin jam'u tayyib. Tayyibin adalah bentuk jamak dari tayyib. Wa hum an-nabiyyun wa atba'uhum, yaitu para nabi dan para pengikut mereka. Wa idhafatu rububiyyatihi li haula'i idhafatu tasyrifin wa takrim. Dan pengidhafahan rububiyah Rabbut tayyibin, yaitu zat yang menjadi Rabbnya hamba-hamba yang baik. Kepada mereka adalah idhafah tasyrif, pemuliaan. Dan takrim sama, idhafah untuk menunjukkan pemuliaan. Tayyib. Wa illa fa huwa subhanahu rabbu kulli syai'in wa malikuh. Tayyib. Jika tidak demikian, dalam artian kalau tidak dibawa kepada makna ini bahwasanya anta rabbut tayyibin, maksud idhafah di sini untuk pemuliaan hamba-hamba yang tayyib. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb segala sesuatu dan pemiliknya, sehingga disebutkannya tayyibin. Di sini sebagai bentuk pemuliaan, ini maksudnya. Anzil rahmatan min rahmatik, ay ar-rahmah al-makhluqah. Turunkanlah rahmat dari rahmat-rahmatmu. Maksudnya turunkanlah rahmat yang berupa makhluk. Rahmat yang itu adalah makhluk. Di sini ada hal yang butuh diketahui. Fa inna rahmatallahi naw'an, sebab sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dua jenis, teman. Dengan ini kita akan memahami hal-hal seputar dalil yang menetapkan sifat rahmah dan menetapkan rahmat yang lain yang itu adalah makhluk. Jadi rahmat Allah itu ada dua jenis, ikhwan. An-naw'ul awal rahmatuhu allati hiya sifatun min sifati.
Rahmat Allah yang itu merupakan sifat dari sifat-sifat Allah. Sebagaimana kama fi qaulihi ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu luasnya melingkupi segala sesuatu. Nah, rahmatku di dalam ayat ini maksudnya apa? Rahmat yang itu merupakan sifat. Makhluk atau bukan kalau seperti ini? Talha, bukan makhluk. Karena apa? Sifat dari sifat-sifat Allah. Kemudian nau'u tsani, jenis yang kedua, rahmatun tudafu ilaihi subhanahu min idhafatil makhluqi ila khaliqi. Rahmat yang diidhafakan kepada Allah. Nah, yang itu merupakan bentuk idhafah makhluk kepada penciptanya. Penisbatan makhluk kepada penciptanya. Kal madhkurati fi hadzal hadis, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Wa kama fi hadis khalaqallahu mi'ata rahmah, sebagaimana dalam hadis di sahihain ya kawan. Khalaqallahu mi'ata rahmah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 100 rahmat. Baik, 100 rahmat. Nah, berarti rahmat yang dimaksud ini adalah rahmat yang itu adalah makhluk. Nah, ada pun kelengkapan hadis, innallaha khalaqar rahmah yauma khalqiha mi'ata rahmah. Fa amsaka indahu 99 rahmah wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan rahmat pada hari penciptaannya, menciptakan 100 rahmat. Maka Allah tahan di sisinya 99 rahmat, dan Allah turunkan kepada hamba-hambanya secara keseluruhan rahmat satu saja. Ini di dunia. Taib, Allah tahan, baru nanti 99 rahmat Allah berikan di hari kiamat. Taib. Ini menunjukkan rahmat jenis yang kedua, yaitu rahmat yang itu adalah makhluk. Fatalaba sallallahu alaihi wasallam min rabbih inzala hadhihi rahmah 'ala al-marid li hajatihi ilaih liyashfiyahu biha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk menurunkan rahmat ini. Jadi ketika kita meminta agar Allah menurunkan rahmat, maksudnya rahmat yang itu adalah makhluk. Paham? Kemudian sifat rahmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat rahmat. Sifat kasih sayang. Dan mengasihi hamba-hambanya. Kalau seperti ini bentuknya, maka rahmat di situ yang dimaksud rahmat yang berupa makhluk. Paham? Apa? Rahmat yang itu merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah, bukan makhluk. Baik. Wa syahidu minal hadis anna fi itsbat al-ulum, atau lanjutan tadi, Nabi memohon untuk apa? Untuk diturunkan rahmat kepada yang sakit ini dikarenakan butuhnya dia agar sembuh. Kemudian syahid dari hadis, anna fihi itsbatul ulu lillahi ta'ala, padanya penetapan sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wa annahu fis sama', bahwasanya Allah itu di atas langit. Wal ulu sifatun dzatiyah kama sabaq, dan ulu adalah sifat dzatiyah sebagaimana telah lewat. Dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud di sini uluwul dzat. Karena ulunya Allah ada 3 jenis. Apa saja itu? Apa pahaman? Uluwul dzat, uluwul qahar, uluwul qadar. Yang diperselisihkan oleh ahlul bidah apa? Dari ketiga jenis ulu ini, yang diingkari adalah uluwul dzat. Adapun uluwul qahar dan qadar, itu tidak ada satupun dari makhluk yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang menyombongkan diri. Kama anna fil hadits tawassul ila Allah Ta'ala bi tsana'i 'alaihi bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wa qudusiyyatihi. Sebagaimana juga pada hadis ini terdapat tawassul kepada Allah dengan memujinya. Baik, dengan memuji, menyebutkan sifat rububiyah Allah, ilahiyah, dan juga
kudusiyah. Sifat kudusiyah maksudnya apa? Sifat kesucian Allah dari semua jenis kekurangan. Wa ulumihi, dan sifat tingginya Allah, wa umumi amrih, dan luasnya cakupan amrullah, yaitu perintah dan perkaranya Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jelas. Dan tawassul yang seperti ini tawassul yang masyru', tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Diingat kembali dua jenis tawassul yang lain yang disyariatkan, yaitu tawassul dengan apa? Iqbal. Tawassul yang disyariatkan ada 3 jenis. Tawassul dengan nama-nama dan sifat. Yang kedua tawassul dengan tawassul dengan amalan saleh, dan tawassul dengan doa dari seorang yang saleh. 3 jenis tawassul yang disyariatkan. Tsumma fil hadithi talabul maghfirati min Allah wa syifa'ul marid. Kemudian dalam hadis juga permintaan ampunan dari Allah dan meminta kesembuhan untuk seorang yang sakit. Dan kesemuanya ini akhwan telah ditunjukkan dalam hadis-hadis yang lain dan dalil-dalil yang lain. Sehingga walaupun hadisnya dhaif, makna yang diambil di sini makna yang hak yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain yang banyak. Barakallahu fikum. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.